Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kemunculan Kevin tentu saja merupakan sesuatu yang di luar dugaan. Jika sesuai perkiraan, harusnya Kevin dan juga orang-orang Dimitri masih berada di Valhalla. Tapi entah bagaimana caranya kala itu Kevin malah berhasil menemukan Ares. Tapi ada satu hal yang pasti, saat Ares melihat penampilannya yang berantakan, bisa dipastikan bahwa Kevin dan yang lainnya mungkin tengah berlarian seperti orang gila setelah mendengarkan kabar bahwa Dimitri diserang. Kevin pun perlahan berjalan ke arah Ares sambil berkata-kata, "Ares, setelah mendengar kau berkhianat, awalnya aku tidak percaya. Bagaimana bisa rekan yang berjuang bersama di Valhalla dan bahkan mengalahkan ranker tinggi Valhalla ternyata adalah seorang pengkhianat? Sangat sulit dipercaya. Tentu saja kau adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi pengkhianat karena itu bisa membahayakan Dimitri. Selama perjalanan aku berdoa kepada langit agar Dimitri selalu dilindungi. Dan yang kedua, aku juga berdoa agar aku bisa menemukanmu terlebih dahulu." Kini keduanya sudah saling dekat dan setelahnya terjadilah pertarungan antara Ares melawan Kevin. Dari segi keterampilan, jelas Ares jauh di atas Kevin. Tapi walau begitu, ia sama sekali tidak gentar. Mereka berdua saling bertukar serangan dan benar saja, serangan Kevin selalu bisa dihentikan oleh Ares. Tapi sebaliknya, serangan Ares selalu mengenai tubuh Kevin. Dengan percaya diri, Ares bahkan berkata, "Aku tahu kau kuat, tapi jika ingin menangkapku, seharusnya kau tidak datang sendiri." Kevin benar-benar terpojok, ia pun terpental. Dan dengan penuh keyakinan, Ares pun berkata, "Sepertinya inilah akhirnya." Tebasan terakhir Ares benar-benar mengenai dada Kevin. Itu menimbulkan atau meninggalkan bekas luka yang dalam. Kevin dan Chris, keduanya pernah bertarung sebanyak 2 kali dan kedua kalinya Kevin dikalahkan dengan telak. Lalu setelah kemunculan Ares berhasil mengalahkan Chris, yang artinya secara logika karena Chris berhasil dikalahkan oleh Ares, maka Kevin bukanlah tandingan Ares. Jadi dari mana sebenarnya kepercayaan diri Kevin muncul? Saat itulah sesuatu tak terduga pun terjadi. Kevin yang terluka parah bukannya tumbang, ia malah tertawa. Beberapa luka yang sebelumnya disebabkan oleh Ares kini mulai menutup. Ia pun berkata, "Saat aku pergi mencarimu terlebih dahulu, orang-orang Dimitri merasa tidak yakin. Itu semua karena aku bukanlah tandingan Chris. Tapi apakah kau tahu Ares? Chris memang mengalahkanku sebanyak 2 kali. Tapi itu saja, karena itu hanyalah sebuah sparring biasa, bukannya pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Tapi jika itu medan pertarungan yang mempertaruhkan nyawa, aku sangat percaya diri bahkan untuk mengalahkan Chris." Kegilaan di wajah Kevin kini semakin bertambah. Ia pun kembali menyerang Ares secara membabi buta. Dan sayangnya, lagi-lagi Ares masih unggul. Tapi ada sedikit kemajuan, setidaknya beberapa serangan Kevin berhasil mendarat di tubuh Ares. Walau begitu, Ares masih sangat percaya diri. Tapi ia juga tidak bisa berlama-lama karena jika terus dilanjutkan, malahan akan memberikan kerugian kepada Ares. Setelah kedua kalinya terpojok, lagi-lagi Ares berkata, "Baiklah, sepertinya kita harus benar-benar mengakhiri ini." Dan sesuatu yang tak terduga kembali terjadi kepada Kevin. Matanya yang sebelumnya dipenuhi kegilaan kini berubah menjadi normal. Ya, ternyata itu adalah tahap ketiga dari
sihir hantu, yaitu domain control. Kini Kevin berhasil mengendalikan kegilaan yang biasanya menyelimuti dirinya selama pertarungan. Lalu Kevin pun menggunakan setengah teknik pedang surgawi dan satu tebasan saja berhasil menghancurkan pertahanan aura Ares dan ia bahkan terpental. Kala itu bahkan sangat sulit bagi Ares untuk bangkit. Lalu Kevin pun perlahan mendekatinya. Ia pun berkata, "Bukankah sudah kubilang jika di medan pertempuran sesungguhnya semuanya bisa berbeda?" Kevin pun mulai menjambak rambut Ares lalu menuangkan ramuan kepadanya. Kevin juga berkata, "Jangan mati dengan mudah. Kau akan menyembuhkan jiwa-jiwa yang telah mati dalam peperangan ini. Dan tentunya kau akan menjadi hadiah terbesarku kepada Tuhan yang pastinya akan segera kembali." Itu adalah akhir yang sangat menyedihkan bagi seorang pengkhianat. Adapun Ares, ia hanya bisa gemetar dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Bagaimana bisa dirinya dikalahkan oleh Kevin, bukannya Roman Dimitri. Di sisi lain, Mystic akhirnya mendapatkan kabar bahwa benar pasukan Dimitri melakukan pengejaran. Itu adalah situasi yang tak terduga, apalagi Dimitri belum sepenuhnya memperbaiki dinding mereka. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Ares bahwa Dimitri pasti akan melakukan pengejaran. Tentunya sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menyapu bersih pasukan pengejaran tersebut, tapi permasalahannya Mystic hampir kehabisan mana. Jadi ia perlu kembali mengumpulkan mana untuk bisa melakukan serangan balasan. Oleh sebab itulah ia memerintahkan bawahannya untuk mengambil sebuah peta. Mystic pun mulai melihat beberapa tujuan yang mungkin bisa ia jadikan sebagai tempat pelarian. Walaupun itu adalah tindakan yang memalukan, tapi setidaknya setelah kekuatannya kembali terkumpul, ia bisa kembali melakukan serangan balasan dan Alexander tidak akan terlalu memarahinya. Dengan cepat, Mystic pun memerintahkan seluruh pasukan Kronos untuk berkemas dan bergerak ke arah selatan. Tapi suatu hal tak terduga pun terjadi. Belum lama Mystic beserta pasukannya bergerak, terlihat sekelompok pasukan yang tengah mencegat mereka. Seseorang pun berkata, "Bukankah itu arah sebaliknya dari Dimitri? Apakah ini pertama kalinya negara besar seperti Kronos melarikan diri?" Ya, itu adalah Chris beserta pasukan Dimitri. Tentu saja kemunculan mereka membuat Mystic terkejut karena jika sesuai perhitungan seharusnya mereka baru saja keluar dari Valhalla. Tapi bagaimana bisa pasukan yang dipimpin oleh Chris malah menghadang mereka? Seakan-akan pasukan Dimitri telah membaca situasi yang tengah terjadi di medan peperangan. Awalnya Mystic ingin melarikan diri karena dengan sisa-sisa kekuatannya ia bisa menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri. Tapi saat melihat Chris ada di hadapannya, ia pun berubah pikiran. Chris merupakan salah satu tokoh bagi Dimitri dan jika ia berhasil membunuhnya, setidaknya itu akan membuat medan peperangan menjadi lebih mudah. Oleh sebab itulah, alih-alih melarikan diri, Mystic pun berteriak, "Pasukan Kronos, serang!" Dan chapter pun berakhir. Itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.